turunan atau diferensiasi ya yang seharusnya bisa digunakan teknik eksak ya, didapatkan hasil secara langsung. Nah, ternyata mengalami kesulitan untuk mendapatkan turunan langsungnya, atau misalkan formulanya rumit begitu ya, untuk bisa mendapatkan turunan langsungnya. Maka digunakan metode diferensiasi numerik ya. Nah, apa itu diferensiasi numerik? Kalau turunan itu sendiri adalah rumus turunan itu sendiri adalah delta turunan M turunan itu adalah setara atau sama dengan gradien garis ya. Jadi kalau M itu adalah gradien delta Y per delta X. Nah, itu adalah gradien garis. Nah, kalau gradien garis singgung, ini ada garis. Nah, ini ada garis, ini gradiennya misalkan M sama dengan delta Y per delta X. Di sini X1-nya, di sini X2 misalkan ya. Nah, yang dimaksud dengan delta Y per delta X, ya di sini X1 tadi, ini X2. Di sini Y1, di sini Y2 gitu ya. Delta Y ini Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Ya, itu adalah kemiringan garisnya ya. Nah, ketika garisnya cuma satu yang mengenai kurva seperti ini, nah itu dinamakan gradien garis singgung. Jadi turunan F-aksen itu sama dengan gradien garis singgung. Itu dulu ya. Bisa? Ya. Turunan itu sama dengan gradien garis singgung. Jadi di sini ada dua garis. Yang pertama garis yang memotong kurva. Nah, ini dinamakan garis potong, garis busur. Nah, ada satu garis lagi yang garis ini menyentuh kurva satu kali. Itu namanya adalah garis singgung. Nah, gradien itu sama dengan kemiringan garis singgung. Nah, kita bisa menulis gradien itu dengan rumus seperti ini. F-aksen X sama dengan F-aksen X sama dengan X0 plus H dikurangi Fx0. Ya, ini artinya delta Y per delta X. Kalau di kurva yang tadi, ini di kalkulus sebenarnya. Ini X1 tadi, ini X2. Nah, kalau kita dekatkan kurva yang X2 ke X1, ini ada selisih nggak X2 dengan X1? Ada ya. Nah, kalau kita geser X1 ke X2, itu namanya kita menggunakan limit. Ya, kita geser. Ini X2 ke X1 kita geser ke sini. Itu namanya kita menggunakan limit. Ya. Jadi limit X2 mendekati X1 gitu. Ya. Delta Y per delta X. Nah, apa yang terjadi kalau X2 mendekati X1? Mendekati. Selisihnya menjadi semakin kecil atau bahkan bisa 0. Ya. Tapi pembilang boleh 0, penyebut nggak boleh kan? Nah, ini materi kalkulus. Delta Y, ini delta Y-nya. Selisih Y, ini selisih X. Delta Y per delta X. Penyebut boleh 0.
Nggak boleh. Kalau fungsi. Kalau limit boleh. Boleh. Ini limit. Limit X mendekati X1, delta Y per delta X. Jadi kalau dia X2 mendekati X1, contohnya ini sini 5, sini 7. Ya. Di X1-nya 5, X2-nya 7. Kalau dideketin terus kan di sini jadi 6, jadi 5,5, 5,1, ya kan? Nah, ketika dia sangat dekat, itu namanya seperti gradien garis singgung. Dikarenakan dia menyentuh kurvanya menjadi hanya satu kali seperti ini. Kalau gesernya masih di sini tuh, nah, di sini dia menyentuh kurvanya 2 kali. Sini menyentuh kurvanya 2 kali. Tuh. Ke sini masih 2 kali. Kalau sudah dekat sekali dengan X1 pasti menyentuh kurvanya hanya satu kali. Nah, ini disebut dengan F action. Ya, delta Y per delta X. Jadi cara penulisannya yaitu delta X per delta Y, ya artinya ini penyebutnya mendekati 0. Betul kan? Nah, kita bisa menuliskan dengan cara yang sama. F action X sama dengan limit H mendekati 0. Penyebut maksudnya delta X yang mendekati 0. Ya, F C plus H dikurangi FC. FC-nya yang ini FC. Nah, di sini adalah FC plus C plus gitu ya. Yang di sini adalah C, di sini C plus H. C plus H dikurangi C apa? H ya. Nah, berarti delta Y per delta X. Gitu ya. Kalau titik di sini C, di sini C plus H. Selisihnya adalah C plus H dikurangi C, berarti H ya. Betul ya? Kalau saya tulis X1 di sini X2, berarti selisihnya adalah X2 dikurangi X1. Delta. Sama, cara penulisan yang berbeda. Kalau saya tulis di sini FC, berarti di atasnya FC plus H. Berarti FC plus H dikurangi FC. Sudah. Itu intinya rumus daripada turunan fungsi. Lalu apa? Diferensiasi numerik, ya itu dia. Dia menggunakan itu untuk mendapatkan nilai daripada turunannya, bukan menggunakan formula yang ada. Ya. Oke, ulangi. Yaitu F action X atau C tadi. Ya, F action X0 ya. F action X0 sama dengan F X0 plus C ya. Atau plus apa tadi? X0 plus H ya. X0 plus H dikurangi F X X0. Kemudian dibagi dengan H. Ini menggunakan di limit. Limit H mendekati 0 ya. Penyebutnya yang mendekati 0. Nah, ini adalah definisi daripada turunan fungsi. Ya tinggal pakai aja. Nah,
Nah, kemudian digunakan persamaan Lagrange untuk sebenarnya untuk mendapatkan nilai daripada f aksennya ya. Ya, f aksen fx0 plus h dikurangi fx0 per h ya. Jadi tadi menggunakan limit, ini sudah tidak menggunakan limit lagi ya. Nah, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Ada nanti ada forward difference, ada middle, ada ini. Ada backward ya disebutnya. Dikarenakan mulainya dari titik 1,8 ke depan. Ke depan itu maksudnya itu 1,8 titiknya. Yang namanya forward itu ke depannya yaitu ditambah 0,1. Use the forward difference formula to approximate the derivative of fx sama dengan ln x. Turunan dari ln x adalah seper x ya. Nah, tapi kita nggak menggunakan seper x, tapi menggunakan definisi daripada turunan ya, yaitu delta y per delta x, yaitu f 1,8 ditambah h dikurangi f 1,8 per h. Nah, h-nya ini diberikan sama dengan 0,1. Disubstitusi berarti ln 1,9 dikurangi ln 1,8 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 0,54062722. Nah, kalau kita turunan yang keduanya yaitu min seper x kuadrat ya. Paling kecil errornya adalah 1,8, yang paling tinggi 1,9. Ya, ini untuk perhitungan errornya ya. H kali F double Ascent error dibagi 2. Yaitu nilai mutlak H dibagi 2 kali error kuadrat. Ya. Ada yang tahu dari mana 2 kali error kuadrat di sini? Dari min 1 per X kuadrat. Jadi di sini F double Ascent error diganti di sini F double Ascent error min 1 per error kuadrat. Jadi minnya di nilai mutlak 1 per error kuadrat gitu ya. Nah, itu cara menghitung error untuk itu salah satunya. Jadi nilai errornya adalah 0,01. Nah, berikut ini diberikan tabel kalau masing-masing nilai H-nya berbeda-beda. Ada H 1, tadi ada H-nya 0,1, ada H-nya 0,05, ada H-nya 0,001. Nah, makin kecil kelihatan bahwa bawaannya ngantuk ini ya. Udah berapa kali nguap ya? F aksen X sama dengan seper X, the exact value of F aksen 1,8 adalah 0,55 dan seterusnya 55 ya. Itu nilai X eksaknya, yaitu 0,55 dan seterusnya.
Ya. Sedangkan kalau di sini adalah 0,554 adalah nilai hasil numerik ya. Nah, ini nilai eksaknya adalah 0,554, hasil numeriknya 0,554, 0,554, jadi 0,540, tergantung nilai H-nya berapa yang mau diambil ya. Berikutnya adalah f aksen X0 sama dengan 1/2H dikali min 3Fx0 tambah 4Fx0 plus H ditambah dikurang Fx0 plus 2H. Nah, ini artinya menggunakan, ada berapa titik di situ yang digunakan untuk mendapatkan F aksennya? Ada berapa? Ada berapa titik? Ada? Yang ini F aksen-nya ada berapa titik yang digunakan? X0 plus H 2, X0 plus 2H 3. Kalau di sini X0 plus H, misalkan H-nya tadi 0,1 ya. Berarti X0 plus 0,1, X0 plus 0,2. Nah, itu yang dimaksud dengan forward nanti ya, ada beberapa titik ke depan. Nah, kalau yang di sini disebut dengan middle ya, yaitu X0 dikurangi H ditambah X0 ditambah H. Jadi dia menggunakan dua titik ya. Kemudian yang terakhir F aksen X0, yaitu dia menggunakan backward ya. X0 dikurangi 2H, X0 dikurangi H, tambah 3 kali Fx0 ya. Nah, disebut dengan 3-point formula or 5-point formula. Jadi ini adalah 3 titik ya, 3-point formula. Nilai daripada fx sama dengan xe pangkat x diberikan pada tabel. Ini tabelnya. Use the applicable 3-point and 5-point formula to approximate f aksen 2,0. Yaitu kalau ingin mendapatkan turunan dari 2,0, maka bisa menggunakan di sini metode 3-point formula. Dari sini kelihatan nggak yang forward, middle itu apa namanya? Atau backward, jenis apa? Iterasinya. 2,0, 2,1, berarti 2,0 tambah 0,1. 2,2 ya, forward ya. 2 ditambah 2 kali 0,1 ya. Jadi tadi ada beberapa pilihan ini. Nah, dia menggunakan yang pertama ini untuk mendapatkan turunan dengan memanfaatkan 1, 2, 3 titik ya. 3 titiknya diambil dari mana? Nah, di sini diambil dari tabelnya. Ya, kalau ada fungsi misalkan fx sama dengan x kuadrat, diambil f1, nilai y-nya berapa? Ya, 1 kuadrat berarti 1. 1,1 dikuadratkan nilainya berapa? 1,2 di sini nilainya berapa? Nah, 3 titik udah cukup untuk bisa mendapatkan
turunannya. Gitu ya. Nah, kalau logika sederhananya, kita bisa menggunakan tadi, misalkan Y sama dengan S kuadrat ya. Y sama dengan S kuadrat, turunannya adalah Y sama dengan 2X ya. Betul ya? Jauh juga ya. Jadi kalau kita punya persamaan dan kita ingin mendapatkan nilai fungsinya, nah contohnya nih yang paling sederhana dulu sebelum ke sini. Nanti kalau udah lihat, oh gitu ya. Fx sama dengan X kuadrat, turunannya adalah f aksen X sama dengan 2X. Kalau kita ingin mendapatkan f aksen ketika X-nya sama dengan 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kita tahu nih Fx yaitu X kuadrat, turunan langsungnya eksaknya yaitu 2X. Kalau X-nya sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, coba kita gunakan dengan konsep yang tadi, F aksen, gitu kan? F aksen ketika titiknya adalah 2. Nah, kita gunakan yang 3 titik misalkan. 3 titik, yaitu yang ini ya, ini 3 titik juga. Nah, min 3 Fx0 ya. Min 3 Fx0. Berarti min 3 F F2 gitu kan? Kemudian 4 kali F tambah 4 kali F 2,1 ya. Ini X0 2 kan? Ya. Di sini tambah 0,1 kan? 2,1. Di sini tambah 0,1 lagi atau 2 kali H tadi. H-nya itu sendiri berarti berapa? 0,1 ya. H-nya sendiri adalah 0,1 berarti 2,1 2,2 gitu kan? Jadi kalau X tadi adalah kita gunakan H-nya adalah 0,1, maka di sini min 3 F2 tambah 4 kali F2,1, satu lagi, yaitu tambah kurang F2,2, dikurangi F2,2. Lalu ini dibagi berapa? 1/2, 2H. H-nya berapa tadi? 0,1 kali 2 berarti 0,2. Berarti ini kali 0,2 ya. 1/0,2 gitu ya. Negatif. Nah, kita cek kira-kira dekat nggak ke 4 ya. Berapa tuh kalau pakai kalkulator? Nah, memang pakai kalkulator ya. F2 2 kuadrat berapa? 4. 1/0,2. F2 2 kuadrat 4. 4 kali min 3. Min 12. F2,1. Karena ini udah koma-koma pakai kalkulator dikit ya Bapak ya. 2,1 berarti 2,1 kuadrat ya. Yaitu 4,41. Jadi ini F2,1, F
2,1 berarti 2,1 dikuadratkan. Yaitu 4,41. Ya. Jadi 4,41 ya. Jadi tambah 4 kali 4,1 yaitu 17,64 ya. 17,64. Nah, tambah lagi dikurangi berapa? F 2,2. Fx sama dengan x kuadrat berarti F 2,2 kuadrat yaitu 2,2 kuadrat itu adalah 4,84 ya. Ini 4,84. Berarti dikurangi 4,86. Nah, kita lihat hasilnya. Min 12 tambah 17,64 dikurangi 4,84. Yaitu 0,8. 0,8 dibagi dengan 0,2. Nah, nilainya sama dengan 0,8 dibagi dengan 0,2, nilainya sama dengan 4. Betul ya tadi ya? F aksen X sama dengan 2 X kuadrat. Fx ya. Fx sama dengan X kuadrat. F aksen X sama dengan 2x. Ya, kalau X-nya sama dengan 2, F aksen 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, demikian metode numerik diferensiasi numerik ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa?